Oh iya, gue ambil kesalahan-kesalahan gue untuk gue jadikan pegangan dan prinsip untuk gue ke depan nanti dan juga buat Ceritanya kan sempet juga punya bisnis peternakan ya dulu pas jadi pembasket. Iya. Terus bangkrut, nah akhirnya bisa ngumpulin uang dari 30 miliar gitu. ya itu bohong ya. Langsung selesai. Jadi waktu itu gue itu ada bisnis impor BlackBerry handphone. Jadi waktu itu gue dapat lubang, terus kebetulan bisnis itu jalan. Jadi selama hampir 2 tahun itu gue mengeruk keuntungan cukup besar, bermiliar-miliar dari bisnis gue yang jalan itu. Cuman karena gue cukup boros dan main judi, itu gue kalah banyak. Jadi gue habis uang gue main judi saat itu. Kemudian akhirnya gue merintis lagi. Makanya gue sering memberikan nasihat kepada orang, jangan mengambil satu investasi atau apapun itu yang bentuknya sangat berisiko tinggi. Apalagi judi, tidak baik sekali itu. Itu karena dari pengalaman yang dulu pas masih muda. Terus kemudian aku waktu itu bikin usaha peternakan ayam. Itu dikarenakan waktu itu aku kena kasus, aku difitnah mengenai masalah wanita. Nah, karena aku sedang jatuh saat itu, aku ngambil bisnis peternakan ayam, tapi akhirnya bangkrut. Jadi berturut-turut kegagalan. Nah tapi kan sempet juga ngejual celana basket door to door ya? Iya. Nah itu gimana sih? Jadi ceritanya itu awalnya waktu aku main basket di klub profesional, aku itu di selang waktu aku nyari uang tambahan. Ya, caranya adalah dengan aku ngambil celana-celana basket dari pabrikan di Tangerang. Terus kemudian aku jual door to door. Harganya waktu itu aku ingat aku jual 50.000, dapat untung 15.000. Dari situ aku mengerti dagang. Terus aku nemu lobang. Nah, lobang itu yang akhirnya berbuah keuntungan yang besar, yaitu impor handphone. Nah berarti kan itu sebelum berarti sebelum bangkrut ya? Dari yang peternakan ini? Sebelum. Dari yang bangkrutnya itu kan katanya miliaran ya Bang? Iya. Nggak ada rasa benar-benar yang sampai males deh buat Sampai drop. buat Drop dong, kalau namanya kayak gitu pasti stres dong. Itu gua emang gua kalau stres kan emang nggak pernah dipublikasi atau cerita ke siapa-siapa. Gue bisa cerita itu sekarang itu karena gue pengen orang-orang tahu resiko akibat daripada sebuah keputusan yang buruk dalam hidup, supaya kesalahan-kesalahan itu bisa jadi pelajaran. Waktu itu gue 7 hari nggak tidur. Terus kemudian gue banyak menghabiskan waktu merenungi kesalahan gue itu hampir berbulan-bulan. Jadi gue mikir panjang, gue harus start dari mana. Dan ditambah ketika gue coba untuk bangkit, gue kena masalah lagi. Jadi bertubi-tubi itu, ibaratnya jatuh tertimpa tangga. Tapi gue nggak menyerah sih memang gitu. Walaupun gue harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk survive. Tapi menurut gue rasa syukur gue yang nolong gue saat itu. Karena akhirnya gue lihat gue masih sehat, gue masih bisa bekerja, gue masih punya sedikit uang di tabungan. Orang lain ada yang lebih susah dari gue. Gue pikir gue nggak boleh terlalu lama hanyut dengan kesalahan dan kegagalan gue. So gue coba untuk bangkit walaupun bertahun-tahun sih gue menghabiskan waktu. Nah, bangkit lu apa yang membuat lu bisa bangkit? Iya. Kebutuhan hidup ya Pak. Jadi gue juga harus berusaha supaya gue bisa punya rumah nanti, gue bisa punya tabungan. Nah itu yang membuat gue mikir kalau gue cuma diem aja kayak gini, ya udah, gue akan tetap di bawah dan tidak akan punya apa-apa ke depannya. So gue pikir ya harus bangkit mau nggak mau, siap atau nggak siap gitu. Siapa yang pertama Iya yang ada bantu lu? sosok di sampingnya Bang Deddy nggak? Nah, siapa yang bantu lu akhirnya bisa pick up? Dia mama pasti dia ngasih nasihat, tapi kalau yang lainnya itu nggak ada sih saat itu. Ya hanya diri gue dengan diri gue yang coba untuk bangkit dari kegagalan. Nggak nyangka kan sih Bang, umur 25 tahun bisa dapetin hasil 30 miliar waktu itu?
Nggak nyangka gue saat itu, saking gue nggak nyangkanya akhirnya gue teledor. Makanya gue selalu ngasih tahu orang nggak ada jalan instan untuk menuju sukses. Kalau ada jalan itu, pikirin deh baik-baik. Karena kalau memang ada jalan itu, kenapa semua orang banyakkan yang susah ya dibandingkan yang sukses? Berarti jalan untuk sukses itu nggak mudah dan nggak instan gitu. Tapi pas selama itu masih terjatuh lagi nggak? Iya, terjatuh lagi dan terjatuh lagi. Masalah gue kan banyak di berita juga kan, gue dikabarkan begini, dikabarkan begitu. Masalah benar tidaknya kan akhirnya terbukti di belakang. Jadi orang tuh banyak meragukan diri gue dari awal gue memulai. Tapi ya itu resiko. Satu, memang kelakuan gue ya nggak umum sih. Kalau dibilang bukan tipe-tipe laki-laki yang menyejukkan hati, ya kan? Terus dari tampang gue juga, mana ada orang baik tampangnya kayak gitu, ya kan? Jadi wajar sekali ketika akhirnya gue tertimpa masalah karena diri gue juga banyak ya berbuat salah juga mungkin. Semua kesalahan itu dijadiin pedoman buat lebih baik kepada nggak sih Mas? Atau malah lebih kayak lupain aja gitu? Oh iya, gue ambil kesalahan-kesalahan gue untuk gue jadikan pegangan dan prinsip untuk gue ke depan nanti dan juga buat nasihat untuk ke keluarga dan anak-anak.